syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan surat Toha kita, surat yang ke-20 ayat 80 sampai atau 70 ya sampai 80, 71 sampai 80. 71 sampai 80. Jemaah sekalian, karena Ustadz Tony kita sudah bersama dengan kita, maka mari kita masuk ke screen kita untuk melihat lembaran-lembaran Al-Quran kita. Dan kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan untuk memandu, membimbing kita membaca kitab suci Al-Quran secara tartil. Pada Ustadz Tony dipersilakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. kita mulai Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلو أن أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أشد عذابا وأبقى. قالوا على ما جاءنا من البينات قالوا لن نؤمن على ما جاءنا والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
Inna إنه من يأت ربه مسلما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه فإن له له جهنم لا جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدن تجري الأنهار خالدين فيها ذلك ذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم يا بني أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب
الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ووعدناكم جنات ونزلنا عليكم والسلوى صدق الله العلي العظيم. Sadaq. صدق الله العلي العظيم. Allahumma صل salli ala وسلم Muhammad. وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil. Kita semua mengaturkan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT membukakan pintu-pintu langit baginya. Dan Bapak Ibu yang ikut membaca Al-Quran tadi juga. Semoga Allah SWT mengirim malaikat bersaf-saf dari rumah-rumah ibu sekalian sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan surat Thaha kita, surat yang ke-20 ini. Dan kita tadi sudah masuk di ayat 71 sampai 80. Surat Thaha nomor urutnya adalah nomor 20. Turun di Mekah dan karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayat 135 ayat. Kemarin kita sudah sampai di ayat 70. Pada saat terjadi pertemuan antara Nabi Musa dan Harun di satu pihak, dan Fir'aun dengan tukang-tukang sihir yang didatangkan sendiri dari pojok-pojok negerinya, dan kemudian tukang sihir itu melihat bahwa ularnya Nabi Musa bukan ular sembarangan, maka kemudian bersujudlah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat kemarin bahwa bersujudlah mereka. Ya. Faulqiyas saharatu sujadan. Tukang-tukang sihir itu tiba-tiba tersungkur sujud kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qalu seraya berkata, amanna, kami telah beriman birabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Pertanyaannya Bapak Ibu jemaah sekalian, kenapa Fir'aun yang serumah dengan Nabi Musa, yang membesarkan Musa adalah Fir'aun di dalam istananya bersama dengan istrinya Asia, tidak bisa menerima baik argumen-argumen hujah-hujah yang dibawakan oleh Nabi Musa, begitu juga dengan tanda-tanda mujizat dalam bentuk ular, tongkat jadi ular atau katangan mengeluarkan cahaya, sementara tukang sihir yang didatangkan dari penjuru-penjuru negeri dan baru pertama kali berjumpa dengan Musa pada saat itu, kok bisa dengan gampangnya bersujud kepada Musa? Ini perlu kita ungkap untuk mengetahui hakikat manusia. Ulangi lagi, Fir'aun ini sudah bergaul dengan Musa sejak kecil. Karena Musa ini ketika masih orok sudah dihanyutkan di Sungai Nil, seperti kita telah mengikuti sejarahnya, ceritanya dari awal. Lalu kemudian diangkat, diselamatkan, lalu dibesarkanlah di dalam istana Fir'aun oleh istri Nabi Musa bersama dengan istri Fir'aun dan ibu Nabi Musa sendiri. Tetapi ketika Nabi Musa datang kepada mereka, terutama kepada Fir'aun, dengan argumen-argumen, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang sangat masuk akal, dan juga diberikan tanda-tanda kepadanya dalam bentuk mujizat, toh semakin bertambah keangkuhan dan kesombongan Nabi Musa. Sementara kita saksikan tukang sihir ini baru pertama kali ketemu dengan Musa. Yang mendatangkan tukang sihir juga adalah Fir'aun. Tapi kita lihat tiba-tiba sujud. Seraya langsung berkata, amanna birabbi Haruna wa Musa. Kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Jawabannya adalah sederhana, persoalan ego.
Tukang sihir ini tidak punya ego. Memang dia tukang sihir, tetapi perannya tukang sihir murni mencari nafkah dengan itu. Tukang sihirnya itu adalah ketidaktahuan mereka, nanti dibawa disebutkan. Karena keterpaksaan, mereka mencari nafkah dengan cara seperti itu. Karena hanya itu yang mereka bisa lakukan untuk menghidupi dirinya. Jadi mereka menjadi tukang sihir itu sama sekali tidak punya motif-motif yang lain, kecuali bahwa ingin menghidupi keluarganya, dirinya dengan kemampuan yang seadanya itu. Sementara Fir'aun semuanya berkecukupan, maka ketika berhadapan dengan Musa, egonya muncul, keakuannya muncul. Pembahasan kita sebelumnya anaknya, akunya, aku kecilnya itu membesar. Sehingga kemudian merampas akunya Allah dan mengaku sebagai Tuhan. Inilah sebab kenapa Fir'aun nolak Nabi Musa, dan ini juga sebab kenapa tukang sihir dengan mudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Jadi lagi-lagi adalah ego. Ini adalah tukang-tukang sihir nanti yang akan dihukum oleh Fir'aun. Setelah menyaksikan tukang sihir yang dia datangkan sendiri dari daerah-daerah, dari pojok-pojok wilayah Mesir, tiba-tiba Fir'aun marah ketika menyaksikan para tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa. Ingat sebelumnya memang ketika mereka mendapatkan nasihat-nasihat, dalil-dalil, argumen-argumen dari Musa, mereka sudah mulai goyah. Tetapi datang orangnya Fir'aun untuk membuat mereka tetap percaya diri untuk melawan Musa dengan menyampaikan kepada mereka berita-berita yang tidak benar, yaitu hoax dan framing, bahwa Musa dan Harun itu adalah tukang sihir handal yang motifnya, niatnya untuk mengganti semuanya, bahkan mengusir bangsa Mesir dari negerinya sendiri. Sehingga tentu sebagai orang yang merasa sebagai warga negara Mesir, tentu kemudian timbul amarah kepada Musa dan Harun. Sehingga kemudian tukang-tukang sihir itu kemudian kembali percaya dirinya dan melawan Musa dan Harun di alun-alun atau di hari raya yang telah ditentukan itu. Sekarang mereka beriman. Fir'aun datang, qala amantum. Jadi sebetulnya sini ada dua, amantum. Apakah kalian beriman? Jadi sebetulnya ada pertanyaan, ada hamzah pertanyaan di sini. Namanya hamzah istifham. Qala amantum, apakah kalian telah beriman lahu kepadanya? Qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan kepada kalian. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, yang muncul di sini adalah rasa egonya Musa, rasa merasa tidak dihormati, rasa merasa dilewati, dilampaui oleh orang-orang yang dia datangkan sendiri. Tukang sihir ini didatangkan dari pojok-pojok wilayah Mesir, datang ke kota, tentu difasilitasi oleh Fir'aun. Tetapi tiba-tiba sekarang tukang-tukang sihir itu beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa tanpa melalui izin daripada Fir'aun. Ini juga menunjukkan bahwa yang namanya iman itu adalah eksklusif. Iman itu private. Iman itu adalah mempribadi, personal. Iman itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, ketika iman seharusnya menjadi wilayah pribadi, kalau Fir'aun pengen jadikan iman itu sebagai wilayah publik. Dia katakan, kenapa kamu tidak minta izin kepada saya? Bukankah saya adalah raja kamu? Bukankah saya yang memfasilitasi kamu dari daerah-daerah ke sini? Bukankah saya yang telah mendatangkan kamu ke pusat kota untuk berhadapan dengan Musa? Harusnya juga ketika kamu beriman harus izin kepada saya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Fir'aun gagal membedakan mana hal-hal yang seharusnya menjadi urusan publik dan mana hal-hal yang seharusnya menjadi urusan privat, urusan pribadi. Urusan iman adalah urusan pribadi, dan karenanya ayat ini mengajarkan kita tidak bisa menjangkau, mencampuri urusan iman seseorang. Apalagi dengan gampang menyebut orang misalnya tersesat. Karena itu adalah urusan pribadi. Orang yang misalnya mengucapkan selamat Natal belum tentu mengakui Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Dan karenanya kita tidak bisa seenaknya menuduh mereka sebagai orang yang sudah murtad.
Apa dapat kita bayangkan kalau semua orang mengucapkan Natal murtad? Berarti penduduk Islam di Indonesia tinggal sedikit, karena mungkin sepertiganya melakukannya. Berarti terjadi penurunan drastis jumlah umat Islam di Indonesia. Dari 80%, yang tersisa mungkin cuma sekitar 50-60% saja. Dan setiap tahun mengalami reduksi, kalau itu yang dijadikan ukuran. Nah, dengan demikian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu adalah urusan privat, urusan pribadi, urusan personal, dan tidak bisa kita menjangkau. Bahkan jangankan dengan orang yang kita pekerjakan, seperti Fir'aun mempekerjakan tukang sihir, bahkan orang yang merupakan darah daging kita, seperti Nabi Nuh dengan putranya, Nabi Adam dengan putranya Kabil, bahkan dengan orang yang dengannya tidur bersama setiap hari, seperti Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya. Semuanya menceritakan bahwa persoalan iman, persoalan keyakinan, persoalan akidah adalah persoalan pribadi, persoalan yang sifatnya personal. Dan tidak bisa orang lain menjangkaunya. Maka inilah kita lihat model Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya, amantum lahu, apakah kalian beriman kepadanya qabla, sebelum an adana lakum, sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sungguhnya apa yang kalian lakukan ini dengan bersujud, dengan beriman kepada Tuhannya Musa, ini adalah lakabirukum, ini sangat besar, yaitu bahwa ternyata Musa itu pemimpin kalian. Jadi langsung mengatakan, oh ternyata kalian ini seperguruan dengan Musa. Alladzi 'allamakum sihra. Ternyata Musa loh. Ternyata Musa ya yang mengajarkan sihir kepada kalian. Ini. Alladzi yang 'allamakum sihra. Ternyata Musa itu benar-benar kabirukum. Orang yang besar di mata kalian. Karena ternyata Musa lah yang mengajarkan kalian sihir. Jadi Bapak bisa lihat orang-orang yang kehilangan rasionalitasnya berbicara asal saja. Ya, tidak membutuhkan bukti. Coba kita lihat. Tukang sihir ini didatangkan oleh Fir'aun sendiri. Fir'aun yang menggerakkan aparat-aparat pemerintahannya sampai di tingkat daerah untuk mencari tukang sihir handal untuk datang ke kota mempermalukan Musa. Mereka sendiri, artinya Fir'aun sendiri yang mendatangkannya dengan pejabat-pejabatnya. Artinya tidak ada keterlibatan Musa di sana. Bahkan ini inisiatif Fir'aun sendiri. Tetapi begitu tukang-tukang sihir didatangkan dengan jelas oleh mereka sendiri, oleh perangkat-perangkat kerajaannya sendiri, dan ternyata tukang sihir itu beriman kepada Musa, lalu kemudian kembali membuat tuduhan palsu. Oh ternyata Musa adalah pemimpin kalian. Ternyata kalian belajar sihir dari Musa. Nah, jadi kita lihat, jabatannya tinggi, raja, bahkan konon menyebut dirinya sebagai the king of king, rajanya raja, karena mereka adalah negara superpower pada saat itu. Tetapi dalam setiap perbuatannya itu tidak memiliki runtut dan hierarki rasionalitas. Nalarnya tidak berjalan sesuai dengan hukum-hukum akal yang sesungguhnya. Lalu kenapa orang menghormati dia? Satu saja, karena memiliki kekuasaan, memiliki singgasana, memiliki kursi, yang karenanya punya otoritas untuk menunjuk siapa yang berhak jadi menteri, siapa yang berhak jadi gubernur, siapa yang berhak jadi bupati, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan banyak orang datang kepadanya untuk menjilat, sehingga dia dibesar-besarkan. Jadi artinya apa? Tidak sedikit manusia membesarkan seorang itu bukan atas dasar kebenaran, tetapi hanya atas dasar kepentingan pragmatis namanya. Ini yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun sendiri tiba-tiba menuduh tukang sihir itu sebagai anak buahnya Musa dalam hal sihir. Maka berkatalah Fir'aun, fala uqatti'anna, saya akan memotong. Ya, langsung keluarlah dekretnya, hukumnya. Saya akan motong tangan-tangan kalian. Padahal kalau Bapak Ibu lihat, apa kesalahannya tukang sihir ini? Tidak ada sama sekali. Dia hanya memberikan pengakuan akan kebenaran yang diperlihatkan oleh Musa. Pengakuan akan kebenaran mendapatkan hukuman dari Fir'aun yang menunjukkan bahwa Fir'aun berada dalam posisi yang batil.
Karena kebatilan selalu tidak akan senang melihat kepada kebenaran. Karena bagi pemilik kebatilan, kebenaran adalah ancaman. Dan karena dia ancaman harus dihentikan. Caranya dengan berbagai macam kebohongan. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran, ya tidak bisa dihentikan kecuali dengan kebohongan. Kalau kita dengan kebenaran berarti sama. Sefrekuensi. Ya, dan artinya Fir'aun ikut kepada Musa atau bersatu dengan Musa. Nah, tapi karena Musa adalah simbol kebenaran, Fir'aun adalah simbol kebatilan, maka Fir'aun sebagai simbol kebatilan menghentikan kebenaran hanya satu caranya, dengan menciptakan cerita-cerita dusta, dengan menciptakan framing-framing, dengan menciptakan hoax, berita-berita yang diputarbalikkan. Yang terjadi adalah bukan berita yang sebenarnya, tapi berita Photoshop kalau bahasa sekarangnya. Diedit-edit, dibuat sedemikian rupa. Bahkan kalau perlu video itu dibuat di dalam studio yang dipersiapkan khusus. Seakan-akan pemenggalan itu terjadi di padang pasir. Dibuat sedemikian rupa. Sehingga mempunyai alasan untuk mereka masuk mengejar misalnya ISIS. Dan seterusnya. Jadi semua cerita-cerita dibuat. Dan ini terjadi sejak zamannya Fir'aun. Maka ketika tukang sihir itu bersujud kepada Musa, dia menyebutnya sebagai, oh ternyata Musa adalah pemimpin besar kalian. Yang mengajarkan kepada kalian sihir. Maka rasakan konsekuensinya, fala uqatti'anna aydiyakum. Saya akan memotong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Bapak Ibu bisa lihat, bayangkan bagaimana ngerinya caranya mereka menghukum. Memotong tangan dan kaki min khilaf, secara bersilangan. Jadi dipotong kakinya dan tangannya secara bersilangan. Artinya kalau tangan kanannya yang dipotong, kakinya adalah kaki kirinya. Bersilangan namanya. Dan Bapak bisa bayangkan kalau orang dipotong tangan dan kakinya bersilangan, ini kehilangan keseimbangan. Ya. Dia akan kehilangan keseimbangan. Jemaah sekalian, Bapak Ibu bisa cobakan eksperimen dengan berdiri dengan satu kaki diangkat. Kalau kaki kirinya diangkat, kaki kanannya dikepitkan ke badannya yang diangkat kaki kirinya. Nah begitulah. Jadi orang-orang tukang sihir ini benar-benar dipotong kaki dan tangannya secara khilafin, bersilangan. Bahkan bukan hanya itu, wala usallibannakum, saya akan menyalib kalian. Usallib itu menyalib, saya akan mensalib kalian, menyalib kalian. Di mana? Fi juz'in nakhli, di batang kurma. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah ancaman mengerikan daripada para penganut kebatilan, sehingga banyak orang takut kepadanya. Untuk berkata saya pengikut Musa saja tidak berani orang. Ya begitu kata Musa, langsung kabur, ngacir, bahasa orang sini. Langsung ngacir, kabur, nggak berani. Walaupun dia tahu itu benar, tapi tidak berani pasang badan. Gimana kalau seperti ini? Kalau versi sekarang, rumahnya bisa dibakar, bisa diusir dari kampung halamannya. Ya, bisa diganggu di mana-mana. Bisa tidak diterima di masjid-masjid. Bisa ditungguin di masjid, dan sebagainya. Allah katakan, wala usallibannakum fi juz'in nakhli. Saya akan menyalib kalian fi juz'in nakhli, di batang kurma. Jadi sistem penyaliban ini adalah sistem perlakuan kebatilan terhadap kebenaran. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Wala ta'lamun, supaya kalian mengetahui ayyuna, siapa di antara kita. Maksudnya siapa di antara kami, antara saya, Fir'aun dan Musa. Asyaddu adzaban, siapa di antara kami yang paling keras siksaannya. Karena bukankah Musa juga datang menjanjikan apa yang disebut dengan azab. Ya. Kan Musa juga datang mengatakan kalau kalian tidak beriman kepada Allah di akhirat nanti kalian akan diazab. Nah sekarang Fir'aun mengatakan kami akan menghukum kalian dengan kami potong tangan dan kakinya secara bersilangan. Setelah itu kami akan salib kalian di batang kurma supaya kalian bisa mengetahui ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Siapa di antara kami, maksudnya kami di sini, saya Fir'aun atau Musa, asyaddu adzaban wa abqa, yang paling keras siksaan, hukumannya dan kekal. Jadi Mas Kaisar Bahagia, artinya Fir'aun dengan melakukan itu ingin menunjukkan bahwa dia juga adalah Tuhan dan lebih
lebih berkuasa daripada Tuhannya Musa dan Harun. Ini adalah semuanya ilustrasi-ilustrasi tentang Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya. Qalu, mereka berkata. Bapak sekalian perhatikan jawaban tukang sihir ini. Ini jawaban tukang sihir adalah jawaban yang luar biasa. Tukang sihir yang baru berjumpa dengan Nabi Musa tiba-tiba bisa memiliki iman, akidah yang begini kuat. Ya, apa kata mereka ketika mereka diancam untuk diperlakukan dengan kasar tadi, disalib dan dipotong kaki dan tangannya bersilangan? Qalu, mereka tukang sihir yang beriman kepada Musa dan Harun itu berkata, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayinat. Lan nu'siraka ala ma ja'ana. Kamu wahai Musa tidak akan bisa membuat kami mengikuti apa yang kamu sarankan kepada kami. Maksudnya meninggalkan agama Musa. Lan nu'siraka. Kami tidak akan mengikuti kamu. Nu'sir dari kata asar. Asar itu jejak. Maksudnya kami tidak mungkin mengikuti kamu. Lan nu'siraka. Sekali-sekali kami tidak mungkin mengikuti kamu. Keinginan-keinginan kamu. Kami tidak mungkin merasa terancam dengan ancaman kamu. Artinya tidak mungkin kami meninggalkan Musa dan Harun hanya karena ancaman kamu untuk menghukum kami secara sadis seperti itu. Ala ma ja'ana minal bayinat. Setelah datang kepada kami al-bayinat. Keterangan yang jelas. Jadi bagi dia, mulai daripada nasihat Musa tadi, ingat nasihat Musa sebelum pertarungan itu dimulai, sampai kepada mujizat yang dipertunjukkan pada saat itu, telah merubah, meyakinkan para tukang sihir itu. Alama aja'ana. Tidak mungkin kami akan mengikuti kamu setelah datang kepada kami minal bayinat, keterangan yang jelas. Jadi apa yang disebut al-bayinat di sini? Dua macam tadi. Yang pertama adalah nasihat Musa yang sangat masuk akal. Yang kedua adalah mujizat Musa tadi dengan ularnya memakan ular daripada tukang-tukang sihir tersebut. Walladzi fatarana, dan dialah Tuhan kami yang menciptakan kami. Jadi yang kami imani ini apa? Fatarana, yang menciptakan kami. Ya, bagaimana mungkin kami tunduk kepada kamu sementara kami bukan diciptakan oleh kamu? Kami di sini didatangkan oleh kamu, benar, tetapi yang menyebabkan kami hadir sebagai manusia di muka bumi bukan kamu. Yaitu Tuhannya Harun dan Musa. Alladzi fatarana. Dialah Allah yang telah menciptakan kami. Ya. Maka sekarang kata tukang sihir, faqdi ma anta qadin. Sekarang wahai Tuan Fir'aun, putuskanlah apa yang kamu ingin putuskan. Faqdi, putuskanlah. Ya, tetapkanlah keputusan ma anta qadin, sesuai dengan keputusan yang kamu ingin ambil. Qadin, keputusan. Ya. Putuskanlah sesuai dengan apa yang kamu ingin putuskan. Qadin. Faqdi ma anta qadin. Innama taqdi hadhil hayatad dunia. Hanya saja kamu bisa membuat keputusan, kamu memang bisa membuat keputusan di dunia ini saja, dalam kehidupan dunia. Sekarang di dunia kamu boleh membuat keputusan, tapi di akhirat kamu sudah tidak punya wewenang untuk membuat keputusan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan alur ayat ini, kita tentu bertanya, kok bisa tukang sihir yang baru berjumpa dengan Musa dan Harun tiba-tiba begitu kuat imannya? Sampai rela menerima penderitaan yang begitu sangat dan tidak bisa sama sekali bergeser dari keyakinannya walaupun dengan ancaman-ancaman dari raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Ternyata kalau Bapak Ibu lihat ini rahasianya ialah karena keyakinan mereka akan adanya hari akhirat. Makanya di dalam Al-Quran, bagi Bapak Ibu yang mengikuti pengajian kita, itu berkali-kali Allah mengingatkan kita tentang kematian. Kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kehidupan kita yang kekal, yang baqa, yang akan abadi adalah di akhirat. Sehingga janganlah kita terpukau dan terperdaya oleh kehidupan dunia ini. Dunia ini wajib kita cari. Kita harus cari dunia untuk makan, hidup, punya rumah dan sebagainya. Tapi kita terangkan sebagai jembatan saja. Jembatan menuju kepada akhirat.
Dan inilah yang menjadi prinsip pada para tukang sihir itu, sehingga kemudian tidak sama sekali bergeser, tidak sama sekali bergeming, walaupun diancam dengan ancaman yang sangat keras, dipotong kaki dan tangannya bersilangan, disalib di pohon kurma, tetapi jawabannya luar biasa. Faqdi ma anta qadi. Wahai Tuan Firaun, silakan putuskan apa yang Anda ingin putuskan. Innama taqdi hadil hayata dunia. Kamu hanya bisa membuat keputusan seperti itu dalam kehidupan dunia ini. Tapi di akhirat, lain ceritanya. Jadi Bapak sekali lihatlah bagaimana kuatnya kepercayaan mereka, iman mereka, tukang sihir kepada akhirat. Ini adalah lagi-lagi adalah ilustrasi, ya. Ketika ular-ularnya tukang sihir dimakan oleh, ini kartun, dimakan oleh ularnya Nabi Musa dan Harun. Inna amanna birabbina, sungguhnya kami, kata tukang sihir itu, amanna birabbina, beriman kepada Tuhan kami. Kami beriman kepada Tuhan kami. Ya, amanna birabbina. Liyaghfira lana khatayana, liyaghfira lana, untuk mengampuni, lana bagi kami, khatayana, kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Jadi artinya kalau kami beriman kepada Tuhan kami Maha Pengampun, tidak seperti kamu. Tuhan kami Maha Pengampun. Kalau kami beriman kepada Allah, kami akan meninggal dunia sampai di sana Dia akan ampuni dosa-dosa kami. Bahwa kami memang tukang sihir, iya. Tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami menjadi tukang sihir, apa sebabnya? Wa ma akrahtana alaihi minas sihri. Kami menjadi tukang sihir itu karena kamu paksa kami untuk melakukan ini. Jadi dipaksa, jadi ternyata kita lihat dipaksa, ini akrahtana. Ya. Kamu telah memaksa kami. Akrahtana, kamu Fir'aun telah memaksa kami, alaihi minas sihir, untuk menjadi tukang sihir melawan Musa. Sekarang kami dipaksa, tentu dipaksa dengan imingan-imingan, di tempat lain diceritakan imingan-imingan kekuasaan, harta benda dan sebagainya, untuk menjadi tukang sihir melawan Musa. Tetapi setelah mereka sujud kepada Harun dan Musa, Fir'aun juga tiba-tiba melancarkan tuduhan bahwa mereka ini adalah tukang-tukang sihir murid daripada Musa. Padahal ini pengakuan tukang sihir. Akrahtana alaihi minas sihir. Kamulah wahai Fir'aun yang telah memaksa kami untuk menjadi tukang sihir. Ya. Melawan Musa dan Harun maksudnya. Wallahu khairu wa abqa. Dan kami tidak akan pernah merasa terganggu, ketakutan dengan ancaman kamu. Apa sebabnya? Wallahu khairu wa abqa. Allah Tuhannya Musa dan Harun. Allah Tuhan yang menciptakan kami tadi menurut fitrah kami sejak awal. Itu adalah jauh lebih baik daripada kamu. Wa abqa, dan lebih kekal. Wallahu khairu wa abqa. Allah adalah kekal, abadi. Sementara kamu wa Fir'aun suatu saat nanti akan mati. Inilah jemaah sekalian, lagi-lagi adalah makrifat kepada Allah. Allah itu adalah lebih baik dalam segala hal karena Dia adalah Tuhan seluruh sekalian alam, dan Dia kekal karena tidak diikat oleh ruang dan waktu. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama. Sungguhnya Dia Allah. Jadi lagi-lagi sekarang tukang sihir sudah mulai berbicara tentang makrifat kepada Allah, kepada Musa. Kepada Fir'aun. Innau, sungguhnya Dia, man ya'ti rabbahu, siapa yang datang kepada Tuhannya. Jadi karena Allah ini adalah Maha Baik, siapa saja yang datang kepada Rabbahu, Tuhannya, mujriman, dalam keadaan berdosa, fa innalahu, maka sungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Jadi siapa saja yang datang kepada Tuhannya, mujrim, dalam keadaan melakukan perbuatan kejahatan. Kata-kata mujrim sebetulnya lebih kepada perbuatan jahat, kriminal. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan anti kemanusiaan, fa inna, maka sungguhnya lahu, baginya nanti di akhirat adalah neraka jahanam. Jadi baginya nanti di akhirat adalah neraka jahanam, dan di neraka jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Ini ayat kita temukan juga di dalam surat Al-Alaq, Sabbihisma Rabbik. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Dan mereka juga tidak hidup di dalamnya.
Artinya apa? Kata mati di dalamnya, mereka tidak berhenti merasakan siksa hanya karena tersiksa lama, dan mereka tidak hidup kembali untuk ke dunia hanya karena mereka menyesal. La yamutu fiha wa la yahya. Mau dikatakan mati? Tidak. Kalau kita mati kan berarti tidak merasakan siksaan. Tetapi mereka di neraka jahanam itu tidak mati. Mereka merasakan terus-menerus siksaan, derita di dalam api neraka jahanam itu. Pada saat yang sama, layak tidak hidup. Artinya apa tidak hidup? Mereka tidak bisa keluar daripadanya. Hidup itu artinya mereka tidak bisa punya inisiatif. Mereka tidak bisa berikhtiar lagi untuk keluar dari azab api neraka, apatah lagi pengen kembali ke dunia. Ini prinsip yang sudah dimiliki oleh tukang sihir Fir'aun yang didatangkan untuk melawan Musa. Ini adalah ilustrasi ketika Fir'aun kemudian murka, lalu kemudian membabi buta untuk membunuh seluruh Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa, lalu kemudian Fir'aun ikut dari belakang dan kemudian tenggelam. Ilustrasinya. Kemudian ini juga adalah konon kabarnya, kita dapatkan di informasi, konon kabarnya ini adalah ditemukan di Laut Merah. Ini adalah peninggalan kereta Fir'aun dulu yang digunakan untuk mengejar Musa. Jadi ketika mengejar Musa tentu mengejar dengan kereta. Keretanya tentu ditarik pakai kuda. Tapi ini katanya adalah merupakan kereta Fir'aun pada saat itu yang sampai sekarang bisa ditemukan di Sungai Nil. Ini bangkainya. Ya, ini kelihatan. Ya. Kalau dilihat modelnya ya masuk akal kalau ini adalah kereta kencana yang digunakan oleh seorang raja. Kalau kita lihat ini. Sesuai dengan zamannya pada saat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ada bukti-buktinya apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi karena arogansinya, karena egonya, karena keakuannya, dia merasa dirinya segala-galanya sehingga merasa sangat terhinakan ketika ada orang yang mencoba bertentangan dengan dirinya. Maka dia marah kepada Musa Harun, marah kepada tukang-tukang sihirnya, dan bahkan marah kepada siapa saja yang mengikuti Musa dan Harun. Maka kemudian ini singkat ceritanya, fa'atba'ahum Fir'aun wa junudihi. Lalu kemudian fa'atba'ahum Fir'aun. Fir'aun lalu kemudian mengikuti mereka. Artinya bahwa Musa dikejar oleh Fir'aun dan kemudian Fir'aun agak terlambat karena menurut riwayat di tempat lain, di ayat yang lain, di surat yang lain, pada saat malam hari menjelang pagi, Musa dan pengikut-pengikutnya sudah pada meninggalkan Mesir. Ketika pagi, eksekusi akan dilaksanakan untuk membunuh mereka, lalu kemudian mereka semuanya sudah tidak ada. Tentu di sana juga mungkin termasuk tukang sihir yang akan dihukum tadi. Sudah ikut bersama dengan Musa melarikan diri pada malam hari. Ini lahirlah disebut dengan Exodus. Ya, ada yang mengatakan ini adalah Exodus pertama Bani Israel dari Mesir, keluar dari Mesir besar-besaran. Jadi setelah mengetahui, menyadari bahwa Musa dan pengikutnya sudah tidak ada di Mesir, maka murkalah Fir'aun, lalu kemudian mengerahkan junudihi. Junud itu artinya tentaranya. Jadi mengerahkan bala tentaranya yang begitu canggih pada saat itu, yang begitu hebat, tentu dengan peralatan paling modern pada zamannya. Kita lihat tadi keretanya, ya, bijunudihi, dia mengejar bersama dengan tentaranya kepada Musa. Ya, dari belakang. Singkat cerita, ketika Nabi Musa dan Harun sampai di tepi Sungai Nil, Laut Merah, lalu kemudian akan menyeberang, Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya, terbelah lautan, lalu kemudian menyeberanglah mereka semuanya. Menyusul dari belakang Fir'aun bersama dengan junudnya, tentaranya. Tetapi ketika Nabi Musa Harun dan juga orang-orang beriman bersamanya sudah sampai di seberang, sudah naik ke daratan, sudah meninggalkan lautan, sementara Fir'aun baru berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba faghashiyahum minal yammi. Tiba-tiba laut itu tertutup. Ghasyiyahum itu tiba-tiba laut itu menutup mereka. Ghasyiyah itu menutup mereka.
Makanya kalau dikatakan walaili idza yaghsha, malam ketika menutupi. Namanya malam itu menutupi. Jadi kalau belum tertutup masih kelihatan dengan terang hijaunya tumbuh-tumbuhan, kelihatan jelas orang yang jalan-jalan, itu belum malam namanya. Walaupun matahari sudah terbenam. Karena seperti ini juga faghashiyahum. Sedangkan definisi malam dalam Al-Qur'an walaili idza yaghsha. Malam itu adalah apabila sudah menutupi. Jadi faghashiyahum, maka kemudian ya ombak atau air laut itu ghasyahum, menutupi mereka minal yammi, laut. Jadi lautan itu yang kita sebut laut merah kemudian menutupi mereka. Maghasyahum, sehingga mereka kemudian tenggelam. Kita artikan tenggelam. Maghasyahum artinya tertutuplah mereka sehingga mereka tidak lagi kelihatan. Karena air yang tadinya terpisah tiba-tiba tertutup kembali. Nah, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan alangkah lemahnya manusia dan alangkah cerdasnya, indahnya makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia jemaah sekalian berbahagia tidak perlu berpikir makar. Kenapa? Urusan Allah itu makar. Yang berpikir makar itu siapa? Yang berpikir makar itu adalah orang yang melawan Allah. Tapi orang yang berada di pihak Allah nggak perlu bikin makar. Kenapa? Yang punya hak, yang punya wewenang membuat makar adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan qaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, tapi Allah juga bikin makar. Jadi mereka siapa? Orang-orang yang menolak kebenaran. Wa makarullah. Bagaimana melawannya mereka? Nggak usah kita. Allah yang bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan makar Allah yang paling baik. Lihatlah bagaimana pertama kali Allah menyelamatkan Musa. Padahal fatwa sudah keluar bahwa semua anak laki-laki harus dibunuh. Tapi makar Allah begitu indah. Dihanyutkan bayi ini, terdampar dalam istana Fir'aun, lalu kemudian dibesarkan di dalam istana Fir'aun oleh ibunya Musa sendiri. Luar biasa. Sehingga Musa dibesarkan di istana majikan, di istana raja yang membencinya, oleh ibunya sendiri dengan selamat. Sehingga fatwa menjadi tidak berlaku kepadanya. Setelah itu kemudian kita lihat lagi sekarang bagaimana arogannya Fir'aun kepada Musa, kepada Harun, kepada pengikutnya, dan kepada tukang sihir yang didatangkannya sendiri. Sekarang dia tenggelam dengan arogansinya. Jadi artinya apa? Kesombongan, keangkuhan itu bersifat membinasakan. Kesombongan, keangkuhan, Bapak Ibu sekalian, itu bersifat membinasakan. Ya, ketika mereka semuanya mengejar Musa, fa'atbahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi. Sederhana yang Allah gunakan untuk menghancurkan mereka. Cuma laut saja. Jadi Allah punya laut. Allah punya kilat. Allah punya segala-galanya. Dan Allah bisa pada saat-saat tertentu menggerakkan semuanya itu menjadi alat, instrumen untuk membinasakan musuh-musuhnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu hakikatnya lemah. Cuma mereka merasa, karena rasa aku, ingat, yang menyebabkan manusia itu menjadi congkak, arogan, sombong, dan sebagainya, itu adalah aku. Ya. Bukan yang lain. Karena bagaimanapun dia jadi raja, tetap tubuhnya seperti kita. Fir'aun raja, tetapi kan dia tubuhnya tetap seperti kita. Butuh makan, butuh minum. Kalau tidak minum, dia haus. Tidak makan, dia lapar, sama dengan kita. Dia juga butuh mandi setiap hari. Sama dengan kita, kalau tercoret juga badannya berdarah juga. Dan dia juga tua, tidak ada bedanya. Jadi manusia apapun pangkat dan jabatannya, hukum yang mengikatnya sama, yaitu lemah semuanya dan fakir di hadapan Allah. Maka yang membuat manusia sombong, angkuh, arogan, sederhana. Akunya itu telah dilepaskan dari akunya Allah. Akunya itu sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak segelombang, sudah tidak sejalan, sudah tidak in line with akunya Allah SWT. Ketika sudah tidak sejalan dengan akunya Allah, pada saat itu manusia menganggap akunya independen berdiri sendiri. Pada saat akunya dianggap berdiri sendiri, pasti dia merasa sebagai Tuhan. Dan pada saat itu Allah akan tunjukkan, kamu bukan Tuhan. Dengan apa? Dengan seperti ini. Tunjukkan, kalau kamu memang Tuhan, coba lawan itu air. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Fir'aun yang berdiri dengan gagah, dengan kekuasaannya, dengan segala simbol-simbol, lencana-lencananya, lambang-lambang yang ada pada dirinya, yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang dengan sombongnya mengeluarkan fatwa hukum kepada tukang sihir, saya akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilangan.
saya akan salib kalian di pohon di pohon kurma. Sekarang menghadapi air laut tidak kuasa. Faghashiyahum minal yammi ma ghasyahum. Bapak Ibu sekalian, ini baru di dunia. Bagaimana pula nanti di akhirat? Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan. Ini di dunia saja, seorang Fir'aun sudah tidak mampu melawan. Melawan apa? Bukan melawan Musa, melawan air laut. Jadi sebetulnya Fir'aun ini tidak melawan Musa. Karena Musa tidak melawan Fir'aun. Musa bahkan datang menginginkan Fir'aun kembali kepada Allah. Musa mewakili cinta dan kasih sayang Allah untuk menyelamatkan Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan dihancurkan oleh Musa. Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Dirinya sendiri. Karena sedemikian arogannya, Allah kirim air untuk membinasakannya. Air saja. Fa'atbahum Fir'aun bijunudihi faghashya minal yammi ma ghasyahum. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Kita lihat Fir'aun yang begitu lemah, yang begitu tidak kuasa, ternyata selama ini dengan posisinya sebagai raja di raja, dengan posisinya memiliki otoritas yang sangat tinggi, adalla Fir'aunu qaumahu. Kekuasaan Fir'aun itu hanya digunakan untuk apa? Untuk menyesatkan kaumnya. Jadi digunakan untuk menyesatkan kaumnya. Dengan apa? Dengan membuat agama baru. Agama yang lepas daripada agama ilahi. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini mengenal agama langit. Kenapa? Karena Musa dan Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya lah yang paling pertama, Bani Israel pertama yang mendiami Mesir. Kita tahu sebelumnya mereka tinggal di Palestina bersama dengan ayahnya Nabi Yakub. Setelah itu kemudian saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ketika masih kecil di dalam sumur. Lalu Yusuf diambil oleh pedagang musafir, dijual di pasar budak di Mesir. Lalu kemudian dipelihara oleh seorang menteri di Mesir. Lalu kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir, lalu kemudian mengundang saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. 12 bersaudara tinggal di Mesir bersama dengan Nabi Yakub tinggal di Mesir. Jadi mereka tinggalnya di Mesir. Nah, itulah pertama kali mereka masuk Mesir. Sekarang setelah mereka masuk di Mesir dan pasti mempengaruhi wacana di Mesir. Kenapa? Karena dia menjadi menteri yang sangat populer. Yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perbendaharaan Negara. Ya, pada saat itu. Jadi Yusuf adalah orang yang sangat dikenal. Dan dia nabi. Dan tidak mungkin Yusuf tidak menjalankan tugas kenabiannya. Jadi kesimpulannya orang Mesir itu sebetulnya telah mengenal agama ilahi. Tetapi pada zamannya Fir'aun, kemudian mereka bergeser begitu jauh. Ya, mereka bergeser begitu jauh dari agama ilahi ini, agama Tuhan. Tiba-tiba yang muncul adalah arogansi individual. Maka karena posisinya yang begitu besar, maka kedudukannya sebagai raja hanya digunakan untuk menyesatkan kaumnya. Wa mahada, dan tidak memberikan petunjuk. Jadi penggunaan kata wa mahada, Bapak Ibu perhatikan ini, ya, berarti harusnya penguasa, raja, dan sebagainya hanya sebaiknya menggunakan posisinya untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Petunjuk kepada kebenaran adalah juga bukan menggunakan posisinya untuk memberi petunjuk kalau hanya mengikuti apa yang sudah ada supaya dapat pujian, supaya dapat dukungan yang kuat. Tidak benar juga. Karena namanya kebenaran itu tidak terkait dengan konstituensi. Kebenaran tidak terkait dengan dukung-mendukung. Kebenaran adalah bersifat rasional. Mau diterima orang atau tidak, lain soal. Seperti mana tadi tukang sihir. Tukang sihir walaupun diancam, ya kebenaran tetap harus dia pegang baik-baik. Jadi jemaah sekalian, yang disebut dengan penguasa, pemilik otoritas, harusnya digunakan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Apa namanya mencerdaskan? Bukan mendogma untuk suatu keyakinan, tetapi memberikan kebebasan kepada mereka untuk bergerak dari suatu pengetahuan menuju kepada pengetahuan yang lain. Yang tadinya sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Begitu seterusnya. Jadi penguasa itu harusnya menjaga dinamika, ya, supaya semua orang bebas melakukan eksplorasi terhadap kemampuan inteleknya, kemampuan akal pikirannya. Karena manusia ditandai dengan akal pikirannya. Jemaah sekalian, inilah
ilustrasi tentang Gunung Sinai dan kemudian Laut Merah di sini diantaranya. Ya. Jadi ini berarti Mount Sinai di sini dengan Laut Merah ini kan berbatasan Afrika dengan Asia. Kita tahu Mesir itu di Afrika, sedangkan masuk ke sebelah adalah merupakan Mesir itu Afrika, sedangkan masuk ke sebelah adalah Asia. Kemudian Allah berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjainakum, kami telah menyelamatkan kalian. Jadi kenapa menggunakan kata kami? Karena melalui Musa. Jadi Musa diutus oleh Allah. Wahai Bani Israel, dan harusnya Bani Israel ini dibaca sampai sekarang, supaya jangan terbalik menjadi Fir'aun. Sekarang sebagian warga Bani Israel menjadi Fir'aun. Kalau Fir'aun menindas Bani Israel, sekarang Bani Israel menindas bangsa Palestina. Ya. Terbalik kan? Makanya muncul ayat ini. Wahai Bani Israel, kira-kira begini bunyinya, kalian jangan bersikap arogan di muka bumi. Kalian jangan menindas di muka bumi. Kalian jangan mengusir manusia dari tanah-tanah tempat tinggal mereka. Apa sebabnya? Sebagaimana dulu kalian juga ditindas, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Kalau kami dulu datang menyelamatkan kalian, pada akhirnya nanti kami juga akan menyelamatkan orang-orang yang kamu tindas di Palestina. Kami akan datangkan seperti mana kami mendatangkan Musa untuk menyelamatkan mereka. Qad anjainakum, sungguh kami akan menyelamatkan kalian. Min aduwikum, dari musuh-musuh kalian. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ingat, lihat lagi di sini. Yang menentukan kita diselamatkan atau tidak adalah Allah. Kita hanya bekerja sefrekuensi dengan keinginan-keinginan Allah. Kita hanya bekerja, kita bekerja berbuat sejalan dengan akunya Allah. Ketika kita bekerja, berbuat, berikhtiar sejalan dengan akunya Allah, itulah yang disebut dengan abad. Dan kalau kita sudah abad, nggak usah kita urusi makanan kita, minuman kita, itu urusannya majikan. Urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, anjainakum min aduwikum. Sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh-musuh kalian. Jadi Musa datang atas perintah Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Wa wa'adnakum janibat turil aimani. Dan sebelum kami selamatkan kalian itu, kami telah membuat janji. Wa wa'adnakum. Kami juga telah membuat janji janibat turil aimani. Di samping Gunung Tursina. Jadi ada yang mengatakan ini diperkirakan juga setelah mereka meninggalkan Mesir, lari bersama-sama. Jadi 2 kali tadi Musa datang dari sana ke sini, Mesir. Sekarang Mesir keluar lagi mereka dari Mesir. Ya. Melewati janibat turil aimani. Melewati sebelah kanan daripada Gunung Tursina. Sebelah kanan. Janibat turil aimani wa nazzalna, dan kami turunkan alaikum, kepada kalian, al-manna was-salwa, yaitu al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Nah, jemaah sekalian, banyak yang mengartikan dan tidak salah tentunya, al-manna was-salwa ini adalah makanan dari langit. Pada saat Bani Israel itu kelaparan, melintasi padang pasir setelah mereka tadi menyeberang Laut Merah karena dikejar oleh Fir'aun, menyeberang di sebelah, itu kan kemudian padang pasir gurun. Melintasi itu, maka Allah mengirim kepadanya awan supaya mereka bisa berjalan dan tanpa kepanasan. Kalau mereka lapar, dikirim dari langit al-manna was-salwa. Kalau mereka haus, Nabi Musa cukup memukulkan tongkatnya ke batu, keluar mata air. Itu adalah yang kita bisa lihat secara teks, secara zahir. Bagaimana dengan batinnya? Nah, ada yang mengatakan bahwa yang namanya al-manna was-salwa ini adalah sebetulnya wahyu. Ya, jadi kita lihat nazal di sini kan turun. Sesuatu yang diturunkan dari langit itu kan cuma 2 macam. Kalau secara materi, fisik, air. Ya, terus kemudian yang kedua secara non fisik adalah wahyu, kitab suci. Lalu kenapa disebut 2 macam al-manna was-salwa? Karena selalu 2. Ada kitab sucinya, ada pasangannya. Selalu 2 berpasangan ini. Al-manna was-salwa. Jadi selalu ada mannanya, yaitu kitab sucinya, dan ada pasangannya. Jadi selalu kitab suci itu punya pasangan kitab suci.
Jadi wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Untuk apa? Tadi makanan dan minuman menyehatkan badan. Untuk apa kitab suci atau wahyu itu? Sederhana, untuk mendidik, menggait, menyehatkan jiwa, menyehatkan ruhani kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, marilah kita menjadikan Al-Quran dan pasangan Al-Quran sebagai al-manna wassalwa yang akan menyelamatkan kita sebagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel tadi, anjainakum, dengan apa? Diturunkan kepadanya al-manna wassalwa. Mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita, pengetahuan kepada kita mengenai kitab suci Al-Quran, supaya benar-benar kita berjalan dalam kehidupan ini dengan tuntunan Al-Quran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Pak Aswandi, ada 2 pertanyaan Ustadz, dan dari Pak Andes. Pertama dari Pak Aswandi. Apa bisa dikatakan bahwa esensi agama adalah menghilangkan keakuan? Kemudian pertanyaan kedua, hukum karma yang dinyatakan Bu Syafni Yenti, mungkin maksudnya apakah perbuatan buruk atau dosa atau perbuatan baik yang berpahala ada yang dibalas di dunia ini selain balasan di akhirat? Demikian Ustadz, pertanyaan dari Pak Aswandi. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter, Pak Aswandi juga. Jadi yang pertama tadi, apa tadi yang pertama Bu Dokter? Kalau lupa. Esensi agama adalah... Ya, esensi agama benar. Jadi udah benar Pak Aswandi bahwa esensi agama memang menghilangkan aku. Karena selama aku kita masih eksis, maksudnya eksis, yang saya maksud eksis ini lepas daripada akunya Allah, kita syirik. Sedangkan agama ini kan namanya agama tauhid. Agama ini tauhid. Tauhid itu artinya bergerak menuju kepada yang satu. Itu namanya tauhid. Dari kata ahad. Tambah tak, bergerak menuju kepada yang ahad. Tauhid. Tauhid itu artinya bergerak menuju kepada yang satu. Siapa yang bergerak? Ya aku kita. Jadi aku kita itu menggerakkan dirinya untuk menyerah. Kan begitu. Jadi aku kita secara sukarela bergerak atau menggerakkan dirinya untuk berjalan menuju kepada yang satu. Namanya tauhid. Nah ketika dia bergerak menuju kepada yang satu, nama lainnya juga adalah taslim. Pasrah, menyerah. Ya. Taslim. Makanya kan ada ayat wala la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian muslim, berserah diri. Ya, jadi itu bergerak menuju kepada yang satu namanya tauhid ataukah namanya taslim. Untuk apa tadi? Ya, menyerahkan diri kita. Ketika diri kita secara total sehingga kita tidak merasa punya aku lagi, yang ada hanya Allah saja, lahirlah namanya fana. Ya, lahirlah fana. Terjadilah proses pemenyatuan. Pada saat itu muncullah namanya abad yang sesungguhnya. Ya, itulah abad yang sesungguhnya. Kita ini belum abad yang sesungguhnya karena masih ada ego kita. Masih ada keinginan kita untuk diakui, masih ada keinginan kita untuk dihargai orang. Ini kan semuanya adalah aku. Ya. Masih ada keinginan kita merasa sensitif. Kalau dilampaui orang kita misalnya merasa tersinggung dan sebagainya. Jadi harusnya ini tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Nah, jadi esensi agama yaitu melepaskan ego kita yang kecil yang kata Pak Suwandi kemarin masuk ke dalam ego yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ini otomatis Pak Suwandi, kalau di dunia ini otomatis yang namanya karma. Kalau karma dalam pengertian konsekuensi dari perbuatan kita. Di dunia ini otomatis. Ya, itu sudah hukumnya begitu, Pak. Hukum sebab akibat. Coba saja pukulkan tangannya ke tembok, itu otomatis tangannya sakit. Ya. Coba deh kita pukulkan tangan kita ke tembok, itu otomatis. Nah, kan karma namanya. Jadi langsung kita rasakan. Begitu kita pukulkan tangan kita ke tembok, sakit tangan kita. Begitu juga. Ya, begitu kita tersenyum kepada orang, orang itu tiba-tiba kita lihat kayak dihipnotis, dia tersenyum juga. Nah, gitulah. Jadi begitu kita tersenyum kepada orang itu terus tersenyum. Begitu kita ketemu dengan orang di jalan yang kita tidak kenal tapi kelihatannya dia butuh sesuatu, misalnya dia kayak bingung mencari alamat, kita datang menunjukkan, Bapak mau kemana Pak? Baru kita tunjuk, langsung otomatis kelihatan senang sekali dan mengucapkan terima kasih. Ya itu otomatis. Apa Ustaz? Hukumnya di dunia. Pokoknya di dunia ini sudah menggunakan hukum sebab akibat. Ya. Tetapi kalau di akhirat kan tidak kelihatan. Nah, inilah butuh iman.
Di akhirat tidak kelihatan. Jadi kita harus yakini bahwa selain di dunia masih ada kehidupan di akhirat, dan dunia secara keseluruhan adalah sebab, akhirat secara keseluruhan adalah akibat. Begitu, Pak. Jadi dunia ini adalah sebab, kita membuat sebab-sebab, semua sebab-sebab yang kita buat di dunia, akibatnya nanti kita rasakan di akhirat. Berikutnya lagi. Ustaz, Ya. sambil saya tambahkan, ada suatu kepercayaan di masyarakat, sebagian masyarakat kita, maaf Ustaz yang saya sampaikan ini, katanya kalau seseorang laki-laki menodai seseorang perempuan atau gadis seorang, maka nanti balasannya akan dibalaskan pada anaknya gitu. Apa itu bukan semacam karma itu? Kalau itu tidak begitu, Pak. Tidak begitu ceritanya. Karena kasihan orang yang tidak tahu menahu masalah kok jadi korban. Itu tidak rasional. Anaknya tidak tahu menahu masalah kok jadi korban. Ya. Tapi banyak kenyataannya memang begitu. Itu perlu penelitian, Pak, untuk mengatakan kenyataan itu kan perlu penelitian. Iya. Jadi untuk menyatakan suatu kenyataan itu kan fakta, itu harus penelitian, Pak. Iya, seperti itu. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi Ustadz dari Pak Andes. Mohon izin bertanya Ustadz. Ketika Fir'aun menggunakan kebohongan, itu dapat diterima oleh akal sehat. Karena dia merasa sebagai raja di raja, bahkan merasa sebagai Tuhan, dan memiliki nilai kebenaran sendiri. Tapi bagaimana jika ada orang atau suatu kelompok yang merasa paling benar ajaran Islamnya, bahkan mengkafirkan kelompok Islam lain yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, bahkan merasa adalah pembela Islam, namun sering menggunakan bohong atau hoax dalam kehidupan mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Apakah hal ini juga pernah terjadi di masa lalu, di masa Nabi, dan adakah cerita serupa ini di Al-Quran? Demikian Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi kita sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Andes tadi dengan istilah Fir'aun diterima karena diterima akal sehat kebohongannya, ini tentu kurang tepat ya. Diterima oleh masyarakat bukan karena benar, bukan karena sejalan dengan akal sehat. Jadi kata-kata Fir'aun dipercaya oleh masyarakat bukan karena sejalan dengan akal sehat, tetapi karena dia punya kekuasaan, dia punya kuasa. Karena dia punya kuasa, orang mengikutinya bukan karena benar, tetapi karena pengen dapat percik-percik. Dapat percikan-percikan dari kekuasaan itu. Kan lumayan kalau diangkat jadi camat, diangkat jadi bupati, istilahnya lah pada saat itu. Sekarang namanya bupati. Tentu pada saat itu ada sendiri namanya. Yang diangkat jadi, dulu kan yang namanya sistem kerajaan semua serba diangkat. Lurah diangkat, camat diangkat, bupati diangkat, gubernur diangkat. Nah kan lumayan kalau dia cari muka kepada raja, mereka kemudian diangkat. Jadi ini bukan karena masuk akal, tetapi karena otoritas yang sifatnya kuasa, ya, mengangkat seseorang. Terus kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang merasa benar? Apakah di Quran? Ya, nah ini yang kita bicarakan dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Fir'aun dan orang-orangnya coba menciptakan hoax tentang Musa. Jadi Musa itu tidak diceritakan seperti apa adanya. Seperti contohnya, argumen-argumen Musa tentang Tuhan itu kan justru yang masuk akal, rasional. Kalau kita lihat ayat sebelumnya. Tetapi oleh Fir'aun dikatakan, wah ini mah kebohongan, ini mah sihir. Kan begitu. Nah ini hanya caranya Musa untuk mengusir orang Mesir dari kampung halamannya, coba. Untuk berkuasa di negeri ini. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad kita. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai menyampaikan kebenaran, maka kemudian mereka mulai pasang kuda-kuda dan membuat cerita-cerita hoax. Apa hoaxnya? Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu kemasukan jin, begitu. Ya, bahkan mereka mengatakan Muhammad itu punya cita-cita untuk menjadi raja orang Arab. Ya, Muhammad itu ini dan itu, pokoknya semua dibuat sedemikian rupa. Dan banyak orang yang terperdaya dengan cerita-cerita seperti ini. Ya, kenapa terperdaya kira-kira? Ya, mirip tadi Fir'aun. Mungkin karena ada hubungan pekerjaan, ada hubungan piring nasi dengan yang buat hoax-hoax seperti itu. Jadi ada unsur-unsur keuntungan lah di sana. Tapi mereka yang benar-benar kembali kepada fitrahnya dan akal sehatnya, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab al-Arat, dan sebagainya, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya itu tidak terpengaruh. Walaupun taruhannya besar.
Kita lihat keluarga Yasir itu, satu keluarga budak itu hampir disiksa semuanya. Ibunya, istrinya Yasir, Sumayyah, ditombak sampai meninggal dunia. Kemudian Yasir dicelupkan ke dalam air sampai mati. Anaknya disiksa, yaitu Ammar bin Yasir. Satu keluarga disiksa. Kenapa? Karena mereka tidak mau terperdaya dengan hoax, framing, cerita-cerita dusta dan bohong yang dibuat oleh orang-orang yang anti Muhammad pada saat itu. Jadi selalu akan ada orang seperti ini sepanjang masa. Dan bagaimana kita menghadapi orang yang mengaku paling benar ini? Pertama, kita biarkan aja dia, tidak usah kita ganggu. Hanya yang kita lakukan apa? Klarifikasi. Kita dituduh, kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Seperti mana Yusuf melakukan klarifikasi terhadap tuduhan Sulaikha. Sebatas klarifikasi aja, selebihnya urusan Tuhan tadi kita katakan. Yang punya makar itu Allah. Mereka bikin makar, tapi kita tidak perlu bikin makar melawan mereka. Itu urusannya Allah. Kita hanya berjalan berdasarkan hukum-hukum, aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama di antara kita manusia ini, undang-undang kalau bahasa lebih tepatnya, baru kemudian kita bekerja berikhtiar berdasarkan akal sehat. Selebihnya Tuhanlah yang bekerja. Kenapa? Dari awal kita sudah menyerahkan diri dalam bentuk abad. Jadi abad itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, nanti Allah yang menetapkan. Kita hanya berusaha berbuat, bertindak, berkata, sefrekuensi, in line with, sejalan dengan akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi. Berikutnya dari Pak Burhan, Ustadz. Ya. Salam Ustadz, apakah manusia bisa mengosongkan dirinya untuk mencapai ibadah yang terbaik? Jawabannya iya. Ya. Dan mengosongkan dirinya itu bukan berarti tidak punya uang, bukan berarti tidak punya pangkat dan jabatan, bukan berarti tidak punya lagi gelar-gelar, bukan. Ya, disebut mengosongkan diri di sini adalah bahasa tepatnya pengetahuan, ma'rifah namanya. Kita tahu, kita ma'rifah tentang Allah, pada akhirnya kita ma'rifah tentang dunia. Kalau kita sudah kenal Allah dengan benar, kita akan kenal dunia. Oh, ternyata Allah lah hakikat segala sesuatu. Kalau Allah adalah hakikat segala sesuatu, berarti yang lain ini hanya merupakan duplikasi, bayangan saja. Karena Allah adalah aslinya, berarti yang lain itu hanyalah bayangannya, kan begitu kurang lebih. Ya, karena dia bayangan, tidak cocok kita sembah, tidak cocok kita jadikan sebagai tempat bergantung. Ya namanya bayangan, ya bayangan tidak pernah bisa dipegang. Nah, jadi itulah disebut. Kalau ma'rifat kepada Allah, otomatis kita ma'rifat kepada yang lain selain daripada Allah. Misalnya kata ada yang kita bicarakan kemarin. Begitu kita tahu bahwa ada yang sesungguhnya hanya Allah, maka ada yang lain, ada karena diadakan oleh Allah. Diberikan ada kepadanya. Ya, jadi Allah mengaruniakan ada kepada yang lain, sehingga kelihatannya ada. Ingat, kelihatannya ada. Padahal yang ada yang sesungguhnya adalah Allah. Ada itu dalam bahasa Arab namanya wujud. Nah, makanya Allah lah satu-satunya wujud sebetulnya. Yang lain sebetulnya tidak punya wujud. Bahasa Arabnya paling cocok maujud. Maujud artinya diberikan wujud. Jadi wujudnya itu diberikan, dipakaikan oleh si pemilik wujud yang sesungguhnya, yaitu Allah. Nah, sekarang karena wujud itu tunggal, bagaimana memahami wujud-wujud selain Allah? Nah, satu-satunya penjelasan yang paling gampang dipahami awam ialah bahwa karena wujud yang asli hanya Allah, maka wujud-wujud yang dipasangkan kepada selain Allah atau kepada makhluk adalah merupakan bayangan saja. Ya, refleksi saja. Kalau bahasa lainnya tajalliyat saja. Kalau bahasa lebih tinggi lagi, selain daripada Allah itu adalah merupakan mazhar, lokus, caranya Allah memperlihatkan dirinya. Tapi bukan aslinya memperlihatkan dirinya. Agar segala sesuatu itu kita jadikan sebagai alamat, sebagai sign, ayat, tanda untuk sampai kepada Allah, pemilik ada yang sesungguhnya. Begitu. Nah, kalau kita sudah paham ini, kita akan mengatakan, oh ternyata uang kita hanya merupakan bayangan. Oh, rumah kita bayangan. Oh, mobil kita bayangan. Dan semuanya adalah bayangan. Tapi bayangan itu untuk kehidupan di dunia cocok. Kenapa? Karena dunia juga bayangan. Nah, tetapi kalau kita manusia yang memiliki aku yang akunya ini adalah hakikatnya Allah, bergantung ke situ menjadi salah. Karena aku kita yang sejatinya tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, digantungkan kepada bayangan, ini salah. Begitu. Jadi kita gunakan bayangan itu sesuai dengan fungsinya sebagai bayangan. Apa itu fungsinya sebagai bayangan? Untuk bernaung, ngadem. Ya, tapi ingat, yang memberikan adem sebetulnya adalah aslinya pohonnya.
bayangan kelihatannya berikan Adam tapi pohonnya. Begitulah kata Nabi Ibrahim, hanya Tuhan pula yang menyembuhkan aku ketika aku sakit dan memberi makan aku ketika aku lapar dan mengampuni dosa-dosa saya ketika aku bersalah. Nah, itu baru hakikat namanya ma'rifatullah. Siapa yang ma'rifat kepada Allah, dia akan ma'rifat kepada yang lain. Inilah yang disebut dengan pengosongan. Ya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang lain? Di kolom chat sudah tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian, kehadiran, partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selama 1 hari ini Allah berkahi, Allah senantiasa rahmati, Allah berikan hidayah dan inayah, supaya senantiasa kita semuanya berjalan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada di antara kita yang akan ditimpa sakit pada hari ini, kita minta kepada Allah dengan keberkahan ayat-ayat yang kita baca, Allah lepaskan kita dari penyakit tersebut. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.